Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Maftuha Yusuf, NIM 250201010295, Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah pengantar bisnis dengan judul studi kasus pada kepailitan BUMN tekstil. Itu saya ambil subjeknya itu PT Industri Sandang Nusantara Persero. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas latar belakang kasus, profil perusahaan, faktor-faktor yang menyebabkan kepailitan, kemudian proses hukum yang terjadi dan dampaknya terhadap berbagai pihak, serta pelajaran apa yang dapat kita ambil serta rekomendasi yang dapat diambil dari kasus ini. Baik, kita masuk pada pembahasan ini. Ada ada 3 bagian utama yang saya akan presentasikan. Yang pertama itu pendahuluan, yang saya akan bahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat studi kasus ini. Kemudian yang kedua itu studi kasus itu sendiri yang merupakan bagian utama dari presentasi ini. Pada bagian ini yang akan saya bahas itu mengenai profil dan sejarah PT Industri Sandang Nusantara, kemudian faktor penyebab kepailitannya, serta proses hukum yang terjadi, dampak serta analisis dari aspek hukum, ekonomi, sosial. Ketiga itu kesimpulan yang berisi rangkuman temuan pelajaran yang dapat kita ambil serta rekomendasi bagi para pemangku kepentingan. Kita masuk pada pendahuluan, itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat studi ini. Latar belakang masalah. Nah, industri tekstil Indonesia itu merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, serta karena berkaitan dengan kegiatan produksi perdagangan, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Namun, industri ini juga menghadapi berbagai tekanan, antara lain disrupsi pasar global, peningkatan biaya produksi, serta persaingan dengan produksi tekstil impor. Dalam kondisi tersebut, PT Industri Sandang Nusantara atau ISN menjadi salah satu contoh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan secara berkepanjangan. ISN merupakan salah satu BUMN tekstil tertua, berdiri sejak tahun 1961. Artinya perusahaan ini telah beroperasi lebih dari 6 dekade. Namun panjangnya sejarah perusahaan ternyata tidak menjamin keberlangsungan usahanya. ISN mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor. Perusahaan kemudian resmi dibubarkan pada 17 Maret 2023, selanjutnya dinyatakan pailit pada 25 September 2024. Hal yang menarik dari kasus ini adalah proses kepailitan yang tetap ditempuh meskipun perusahaan sebelumnya telah dibubarkan. Nah, oleh karena itu, kasus ISN tidak hanya menarik dari sisi bisnis, tetapi juga dari perspektif hukum dan ekonomi. Masuk kita berikutnya, ada beberapa alasan mengapa kasus ini penting untuk dipelajari. Yang pertama, ISN ini merupakan BUMN strategis. Kasus ini menunjukkan bahwa status sebagai perusahaan milik negara pun tidak secara otomatis akan membuat perusahaan terbebas dari risiko kesulitan keuangan. Kemudian yang kedua, ini kasus memiliki aspek hukum yang menarik, karena ISN terlebih dahulu dibubarkan, kemudian baru menghadapi proses pailit. Yang ketiga, kasus ini melibatkan beberapa kreditor, termasuk pihak yang berkaitan dengan dana pensiun, serta aset perusahaan tersebar di beberapa wilayah. Keempat, itu kasus ISN ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah maupun perusahaan mengenai pentingnya restrukturisasi dan pengelolaan perusahaan ketika mulai menghadapi masalah keuangan. Kemudian untuk slide berikutnya, rumusan masalah. Setidaknya ada 5 pertanyaan utama untuk studi kasus ini.
Yang pertama itu bagaimana sejarah dan profil dari PT Industri Sandang Nusantara. Kemudian, apa faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan dan kepailitan. Yang ketiga itu bagaimana proses hukum kepailitan ISN mulai dari pengajuan hingga putusan pengadilan. Kemudian yang keempat, apa dampaknya terhadap kreditor, karyawan, dan industri tekstil nasional. Kemudian yang terakhir itu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kasus ini. Nah, kelima pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar dari pembahasan pada bab-bab ini. Nah, apa tujuan dari studi kasus ini? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, itu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kasus kepailitan PT Industri Sandang Nusantara. Yang kedua, untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan hingga akhirnya pailit. Kemudian yang ketiga, untuk memahami mekanisme hukum kepailitan di Indonesia melalui kasus yang nyata. Yang keempat, kita mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat kepailitan BUMN. Kemudian yang kelima, itu menjadikan kasus ini sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa, praktisi, maupun pembuat kebijakan. Nah, manfaat studi kasus ini, dari sisi manfaat, studi kasus ini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari aspek secara akademis, kasus ini dapat menjadi referensi untuk memahami hubungan antara kepailitan BUMN dengan kondisi industri tekstil. Nah, kemudian secara praktis, kasus ini dapat memberikan gambaran mengenai peran kurator, hakim, dan kreditor dalam proses kepailitan. Sedangkan dari sisi kebijakan, kasus ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi restrukturisasi dan pengelolaan BUMN khususnya di sektor tekstil. Baik, kita masuk pada bab kedua, yaitu studi kasus. Pada bagian ini yang akan kita bahas yaitu profil perusahaan, sejarah perusahaan, faktor penyebab pailit, bagaimana proses hukum, dampak dan analisis kasus ISN ini. Identitas perusahaan. Nah, profil dari PT ISN kita lihat. Nama perusahaan PT Industri Sandang Nusantara Persero. Kemudian perusahaan ini bergerak dalam industri tekstil yang terintegrasi mulai dari pemintalan, pertenunan, garmen hingga produksi karung plastiknya sendiri. Didirikan pada tahun 1961, memiliki 7 unit pabrik yang tersebar di 4 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun kondisi perusahaan kemudian berubah. ISN dibubarkan pada tahun 2023 dan selanjutnya dinyatakan pailit pada tahun 2024. Dengan demikian, status perusahaan saat ini berada dalam proses likuidasi dan kepailitan. Masuk kita pada sejarah perusahaan. Kalau kita melihat sejarahnya, perjalanan ISN ini kita bisa membagi menjadi beberapa periode, yaitu tepatnya pada 4 periode. Pertama, pada tahun 1961 sampai dengan 1967, perusahaan bermula dari pembentukan koprosan dan pembangunan pabrik pertama di Patal Secang. Kemudian pada 1977 sampai 1999, perusahaan mengalami perubahan status menjadi Persero dan terbagi menjadi 2 entitas, yaitu ISN 1 dan ISN 2. Pada periode selanjutnya 1999 sampai dengan 2023, kedua entitas tersebut dikonsolidasi menjadi PT Industri Sandang Pangan Persero. Namun sekitar tahun 2010-an itu kinerja perusahaan mulai mengalami penurunan. Hingga akhirnya pada periode 2023-2024 perusahaan memasuki tahap pembubaran dan proses kepailitan. Nah, dari perjalanan ini kita bisa melihat bahwa permasalahan ISN bukan merupakan masalah yang muncul secara tiba-tiba, tapi merupakan proses yang berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita lihat titik balik dari pembubaran menuju kepailitan ini.
Pada 17 Maret 2023, Presiden membubarkan ISN melalui PP nomor 14 tahun 2023. Kemudian pada 15 Agustus 2024, PT Miki Surya Texindo itu sebagai kreditor mengajukan permohonan pilot terhadap ISN. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada 25 September 2024. Sehingga ISN secara hukum dinyatakan pilot. Nah, proses tersebut belum berhenti. Tim likuidasi dana pensiun karyawan ISN kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada 24 April 2025, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi ini. Dengan demikian, putusan pilot ISN memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi, terdapat perbedaan penting antara pembubaran dan kepailitan. Nah, pembubaran merupakan proses penghentian status perusahaan. Sedangkan kalau kepailitan itu berkaitan dengan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan terhadap para kreditornya. Kemudian masuk pada faktor penyebab pilot, kita bagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, dari sisi internal, pertama adalah penurunan kinerja keuangan. Perusahaan mengalami kerugian berkepanjangan yang berkaitan dengan tingginya biaya dan menurunnya penjualan. Kedua, terdapat struktur biaya yang sangat tinggi, termasuk biaya tenaga kerja dan energi, sehingga produk mengalami kurang kompetitif. Yang ketiga, terdapat keterbatasan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta perubahan selera pasar. Yang keempat, terdapat masalah dalam efisiensi manajemen, termasuk proses birokrasi yang dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis. Nah, sementara dari sisi eksternal, itu perusahaan mengalami persaingan produk impor yang lebih murah, khususnya dari Cina. Selain itu, juga terjadi perubahan pada pasar global dan rantai pasok. Nah, penurunan permintaan ekspor serta kenaikan harga bahan baku seperti kapas dan serat sintetis. Jadi, menurut analisis dalam studi kasus ini, kepailitan ISN bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi ini merupakan hasil dari kombinasi antara masalah internal dan eksternal di lingkungan bisnis. Selanjutnya, proses hukum yang terjadi pada kepailitan. Dari sisi hukum, permohonan pilot diajukan oleh PT Surya Texindo sebagai kreditor terhadap PT Industri Sandang Nusantara yang berada dalam proses likuidasi. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan dapat kita lihat nomor perkara 34 PDT Sus Pilot 2024 PN Niaga Jakarta Pusat. Nah, pada tanggal 25 September 2024. Nah, pada tanggal ini pengadilan mengabulkan permohonan dan menyatakan ISN Pilot beserta segala akibat hukumnya. Pengadilan juga menunjuk hakim pengawas dan 2 orang kurator. Dalam proses kepailitan ini, kurator memiliki peran penting dalam mengelola dan membereskan harta pilot serta melakukan proses yang berkaitan dengan tagihan pada kreditor. Selanjutnya, jadwal proses kepailitan. Setelah putusan pilot ditetapkan, proses selanjutnya adalah penyelesaian harta dan kewajiban perusahaan. Pada 10 Oktober 2024 dilaksanakan rapat kreditor pertama di PN Jakarta Pusat. Kemudian 17 Oktober 2024 menjadi batas akhir bagi kreditor untuk mengajukan tagihan kepada kurator. Selanjutnya pada 31 Oktober 2024 dilakukan proses verifikasi dan pencocokan tagihan. Setelah itu,
proses ini berlanjut pada pemberesan harta pilot termasuk lelang aset perusahaan. Jadi putusan pilot bukan berarti proses kasus langsung selesai. Justru setelah putusan tersebut masih terdapat beberapa tahapan administrasi dan pemberesan aset untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada kreditor. Kemudian pada proses kasasi di Mahkamah Agung, dalam perkara ini juga ada upaya untuk mengajukan hukum kasasi. Nah, pemohon kasasi adalah tim likuidasi dana pensiun karyawan ISN. Perkara tersebut tercantum pada nomor 420 K/PDT Suspilot /2025. Nah, MA memutuskan perkara tersebut pada 24 April 2025. Dengan ditolaknya kasasi, putusan pilot terhadap ISN menjadi berkekuatan hukum tetap atau yang namanya inkrah. Nah, hal inilah berarti proses penyelesaian kepailitan dapat dilanjutkan berdasarkan putusan yang telah berhukum tetap. Nah, apa dampak kepailitannya? Kepailitan ISN ini memberikan dampak terhadap beberapa kelompok. Yang pertama adalah kreditor, termasuk supplier dan pihak yang berkaitan dengan dana pensiun karyawan harus menunggu proses pemberesan dan lelang harta pilot untuk penyelesaian utang. Kemudian karyawan, kepailitan dan penghentian kegiatan perusahaan berhubungan dengan kehilangan pekerjaan serta tertundanya penyelesaian hak seperti pesangon dan pensiun. Yang ketiga, dampak pada industri tekstil nasional. Berhentinya kegiatan perusahaan ini menyebabkan berkurangnya kapasitas produksi dan menjadi salah satu contoh penting mengenai tantangan yang dihadapi BUMN di sektor tekstil. Yang keempat itu dampak terhadap aset perusahaan. Aset seperti tanah, bangunan, dan mesin di berbagai pabrik itu harus dilelang dan untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Kemudian analisis kasus. Berdasarkan keseluruhan kasus, kita analisa kepailitan ISN ini pada 3 aspek, yaitu hukum, ekonomi, dan sosial. Dari aspek hukum, kasus ini menunjukkan bahwa status sebagai BUMN tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan suatu perusahaan menghadapi proses kepailitan. Nah, dalam studi kasus ini, ISN tetap menghadapi proses hukum setelah sebelumnya dibubarkan. Dari aspek ekonomi, kasus ISN ini menunjukkan bahwa status BUMN tidak dapat menjamin keberlangsungan usaha apabila perusahaan tidak mampu menjaga efisiensi, daya saing, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar. Nah, ketika perusahaan mengalami masalah, dampaknya tidak berhenti pada perusahaan itu sendiri. Supplier, distributor, dan masyarakat di sekitar perusahaan juga dapat terkena dampak melalui berkurangnya aktivitas ekonomi. Sedangkan dari aspek sosial, kepailitan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap tenaga kerja. Hilangnya lapangan kerja dan tertundanya hak karyawan menunjukkan bahwa kegagalan perusahaan memiliki konsekuensi sosial yang cukup luas. Nah, kita masuk pada berikutnya, yaitu mengenai kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang kita lakukan pada PT ISN ini merupakan salah satu BUMN tekstil tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1961. Kemudian permasalahannya panjang sampai dengan pilot dinyatakan pada 25 September 2024. Dari kasus ini kita bisa melihat masalah keuangan perlu ditangani sedini mungkin. Kemudian restrukturisasi yang dilakukan ketika kondisi perusahaan masih dapat diperbaiki tentu lebih baik dibandingkan menunggu sampai perusahaan berada dalam kondisi yang sulit. Kemudian dalam proses kepailitan, perlindungan terhadap kreditor karyawan harus
tetap diperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah perlu memiliki strategi yang jelas terhadap BUMN yang mengalami masalah. Selanjutnya, pelajaran ini, dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran untuk mencegah masalah keuangan jauh lebih baik daripada hanya menangani perusahaan ketika sudah berada dalam kondisi pilot. Kemudian rekomendasi bagi para pemangku kebijakan, yang pertama bagi pemerintah diperlukan evaluasi terhadap kinerja BUMN, kemudian mempercepat konsolidasi BUMN tekstil. Yang kedua, bagi manajemen BUMN, efisiensi dan inovasi harus kita tingkatkan agar produk mampu bersaing. Selain itu, diversifikasi pasar ekspor dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tertentu. Bagi kreditor, penting untuk melakukan analisis atau namanya due diligence secara lebih ketat sebelum memberikan kredit dan melakukan pemantauan terhadap kondisi keuangan debitur. Untuk karyawan, peningkatan kompetensi menjadi penting agar memiliki kemampuan yang lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu perusahaan. Nah, dengan demikian, pernyataan masalah perusahaan membutuhkan peran bersama dari pemerintah, manajemen, kreditor maupun dari tenaga kerja. Demikian. Kemudian untuk daftar pustaka yang saya jadikan rujukan ada beberapa, mulai dari beberapa peraturan perundang-undangan, kemudian dari beberapa media berita online. Bisa saya tampilkan di sini untuk daftar pustakanya. Baik, demikian saja presentasi saya mengenai studi kasus kepailitan PT ISN ini. Nah, dari kasus ini kita dapat memahami bahwa kepailitan suatu perusahaan tidak hanya berkaitan dengan masalah utang saja, tapi juga dapat merupakan hasil dari masalah kinerja, efisiensi, kemudian daya saing, serta kemampuan untuk perusahaan ini beradaptasi. Kasus ISN ini contohnya juga memberikan pembelajaran bahwa perusahaan termasuk BUMN perlu melakukan evaluasi dan restrukturisasi secara tepat waktu agar masalah keuangan tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Demikian saja untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila dalam presentasi kali ini ada beberapa kekurangan. Tentu saja ini merupakan perlu dikritik dan diberikan saran ke depannya agar lebih baik lagi. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.